Oke, sudah siap Pak Adi, Pak Immanuel, Pak Amir, dan Ustadz Alif. Timer, Sekarang ini nih apa? Ini tanya jawab kah apa ini? Aku enggak. Silakan pihak pihak Kristen yang bertanya ke pihak Muslim, silakan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang tajam terkait masalah tema kita, yaitu ajaran yang berkesinambungan atau berkesesuaian dengan milah Ibrahim. Silakan diuji di sini Pak, dari pihak Kristen. Silakan saya berikan. 40 menit ini tanya jawab gitu ya Pak? Ya, tanya terus saja, tanya terus. Kalau serasa tidak pas jawabannya, sanggah lagi, nggak apa-apa. Anda boleh memberikan sanggahan atau mempertanyakan jawaban dari narasumber seperti narasumber Muslim tadi. Bertanya ke pihak Kristen, boleh langsung menyanggah. Tolong timer resen biar dia posisinya di atas terus. Dan silakan timer dijalankan. Silakan Pak Adi dengan Pak Immanuel. Pak Adi, saya tanya dulu ya. Silakan Pak, silakan. Oke, sudah dijalankan timer. Saya mau bertanya pada pihak Muslim. Menurut orang Muslim bahwa Abraham itu yang mendirikan akan Ka'bah Mekah, ya. Tapi pada kenyataannya seluruh keturunannya Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, Musa, Yesus, mana ada Nabi yang sujud sembahnya itu ke Ka'bah. Baru 2.500 tahun kemudian atau 2.600 kemudian ada Nabi Muhammad yang memakai Ka'bah Mekah itu. Apakah zaman ketika didirikan oleh Abraham itu dipakai oleh kaum pagan? Terus apa gunanya Abraham mendirikan ini? Tidak ada anak cucunya yang sujud menghadap Ka'bah. Itu kenapa? Kalau memang ada, sebutkan. Mantap pertanyaannya ini, tajam ini. Silakan Ustadz Alif atau Pak Amir. Misalkan kisah sejarah Sirah Nawawiyah. Silakan Ustadz Alif. Bagus pertanyaannya ini. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus ya. Tapi sebenarnya saya coba koreksi dulu pertanyaannya Pak. Nabi Ibrahim di dalam sejarah di Islam itu adalah bukan membangun Ka'bah, tetapi meninggikan Ka'bah. Artinya sebelum Nabi Ibrahim, Ka'bah itu sudah berdiri. Mana buktinya? Baik, saya coba buka dulu di surah Al-Imran ayat 96. Di sana dikatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkah, ya. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang di Mekah, yakni Ka'bah. Makanya Nabi Ibrahim di surah Al-Baqarah di situ dikatakan wa id yarfa'u qawaida al-ayat surah Al-Qadim, ya, kalimat ayatnya demikian. Dan ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah, kalau nggak saya share screen aja berarti ya, biar saya juga nggak salah baca ayat. Ya, silakan tampilkan dalilnya biar saya buka dulu Al-Baqarahnya. Makanya gini Pak, alhamdulillah di ajaran kami, oke. Sebentar, di sini mulai di sini. Al-Baqarah surah 2 ayat 127, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida. Bentar. Minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, meninggikan kan. Jadi yarfa'u meninggikan, bukan beliau itu membangun, tetapi dia meninggikan. Karena apa? Bangunannya sebelumnya sudah ada. Nah gitu ya. Membangun dasar-dasar Baitullah bersama Nabi Ismail. Seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah di sini jelas ada bahwa informasi Nabi Ibrahim ke Mekah bersama Nabi Ismail alaihi masalam, beliau meninggikan Ka'bah. Di sana mereka berdoa. Lalu apalagi kalimat doanya saya sambung di ayat berikutnya karena ini juga tadi materi yang mau saya angkat. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua. Pertanyaannya bukan itu, Pak. Pertanyaannya apa, Pak?
Siapa? Iya, biar diteruskan akan menyentuh ke sana. Silakan diteruskan dulu, dia akan menyentuh ke situ, Pak. Ini baru mau masuk materi pertanyaannya. Tidak apa-apa. Ya, lanjut. Silakan, Bang Ali. Mengenai kiblat para nabi kan tadi ya? Enggak, ini silakan selesaikan dalil ini dulu, karena ini akan sampai ke jawabannya. Ya. Betul. Jadilah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkaulah yang mampu menerima taubat. Dan ajaran ini melalui jalur Ismailiyah yang beliau di tanah Arab terbukti sampai sekarang dilestarikan. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatu alaimul ayatika wa yu'alimul kitab wal hikmah wa yuzakim innaka anta azizul hakim. Dan ya Tuhan kami utuslah untuk mereka orang-orang. Ya. Pertanyaannya, siapa anak cucu Abraham atau Ibrahim yang menggunakan Ka'bah itu untuk sembah sujud? Kenyataannya tidak ada kan? Kalau ada coba sebutkan selain Muhammad dan Ismail. Walah, Bapak nggak nangkap apa? Di sini ya pertama begini Pak, lihat Pak. Ini berarti ya. Oh, saya bahasa Indonesia aja deh berarti. Dari awal saya sudah mengatakan Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Nabi Ismail tinggal di Makkah, Pak. Iya, Nabi Ismail tinggal di Mekah beserta nanti dia berketurunan. Pertanyaannya, siapa Nabi yang sembah sujudnya atau menggunakan Ka'bah? Apakah Ishak? Apakah ada Yakub? Adakah Yusuf atau Musa atau Daud atau siapa? Siapa? Kami tidak membantah. Mereka itu kalangan Yahudi, Pak. Mereka itu di kalangan Bani Israel. Jadi makanya ayat kan? berikut. Tidak ada kan? Lah mereka kan kiblatnya di sana, Pak. Makanya di sini ada nih ayatnya. Bapak memutus, benar tadi kata Pak moderator. Bapak memutus informasi yang sedang dirunut. Sementara tadi Bapak menanyakan. Nah, di sini kalimatnya ada lagi ketika kepada keturunannya wa wasobiha Ibrahim banihi wa Yakub ya bani innallaha astafa lakum Madinah fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan di sini. Nah, di sini ada lagi ini berkaitan nanti tentang kiblat, Pak. Ayat ini pertama tentang Nabi Ibrahim, bagaimana keturunannya dari Ishak yang akan nanti Yakub yang akan menjadi keturunan Bani Israel, juga ada keturunan Nabi Ismail yang di Mekah. Al-Qur'an di sini terfokus informasi di mana? Tentang keturunan Yakub, tetapi poin-poinnya semua sama. Contoh di ayat 133 ini, am kuntum syuhada id hadar Yaqubal maut. Anda tidak jawab pertanyaan saya, siapa gitu loh. Kalau ini loh Pak, ya tidak ada gitu aja dah. Pak, ada itu di dalam Keluaran 23:14. Bapak siapa baca itu? Solusi Islam tu hekli hesana. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan haji bagiku. Ini haji itu mengikuti adalah ajaran Ibrahim yang ditata di dalam Keluaran 23:14 itu. Haji itu apa, Pak? Haji. Berarti itu kalau kita apa ulangan? Iya, ulangan 23:14. Tapi kalian kan menolak ini. Tapi di dalam berarti itu Musa ya? Itu pernah melakukan jadi Musa melakukan mengadakan haji. Ya, Musa melakukan haji kan? Jelas melakukan ini karena apa? 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan atau haji bagiku. Ke Mekah kah? Iya. Perjalanannya ke sana. Baru tahu aku Musa melakukan waduh. Lah, ini di dalam kitabmu sendiri loh. Lah ini lalu mengadakan haji itu kemana? Ayo dibaca. Ayo, coba di Keluaran 23:14. Keluaran 23:14. Jadi Musa melakukan haji ya? Nah kalau ada begini, haji ini kemana? 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. Haji. Loh, itu yang dirubah ininya. Tidak ada. Itu dalam solusi dari jirim tuh hekli hesana. Gimana Bapak? Ayat 15-nya itu apa ada hubungannya? Hari raya roti tidak beragi, haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti. Nah, apa ada naik haji naik roti apa itu? Loh ya ada makan roti. Pernyataan terkait dengan haji itu sudah dijelaskan di dalam kitab Bapak sendiri sebetulnya.
Jadi naik Terkait haji dengan itu makan roti ya, ritual Pak? haji itu sudah ada karena itu Oke, ajaran Abraham oke. yang Berarti- dijalankan oleh para nabi. Ini kita berarti- mengimani hal itu. Oke, berarti Musa itu naik haji makan roti ya, Pak? Hari itu raya kan roti penjelasan tak beragi ya? kalian. Itu Loh, kan penjelasan kenyataan kalian. ayat selanjutnya Karena itu loh, di sini Pak, kan dibaca. menerangkan terkait haji itu apa? Ayat Pak 14 dan Dokter. 15. Ayat 15 dibaca, Pak. 16 dibaca, Pak. Apa hubungannya dengan naik haji, Pak? Nah kalau yang 14 itu apa? Yang 14. Terus 15 apa, Pak? Hari Kan raya semua perayaan haji itu apa? peraturan Itu apa tentang pernyataannya? kebaktian dan hari raya. Itu hari raya roti Kenapa? tidak Karena beragi. apa yang dijalankan Ibrahim itu juga diikuti oleh para nabi. Kami meyakini Ya. itu. Nah, kalau terkait dengan Namanya- perubahan ini terkait makna namanya itu ya, Hari terserah raya kalian. roti tidak beragi, Pak. Bukan naik haji, Pak. Jangan ngotot, Pak. Jangan dongeng, Pak. Ini hari raya roti tidak beragi, Pak. Ya, jangan halu loh, Pak. Bukan Ini halu, memalukan Pak. loh, Pak. Karena Ini kalian, memalukan. Kalau Bapak sudah. mengatakan Musa naik haji itu sangat amat memalukan, Ya, Pak. terserah kalian karena kami Itu meyakini kamu bahwa para memaksakan, nabi itu Pak. melakukan- Ini hari raya roti tidak beragi, Pak. Bukan naik haji, Pak. Oke, Jangan sebentar. Sekarang Pak. gini Pak, sekarang saya tanya itu Pak, dalam Yesikal 41 itu, dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun, pada tanggal 10 bulan itu, dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan di bawahnya aku. Dan terteruskan dalam Yesikal 471. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sesungguhnya ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir di bawahnya bagian samping ke kanan, dan bait suci itu sebelah selatan Misbah. Yang ada bait suci atau bait Allah atau baitullah itu yang ada airnya di mana, Pak? Coba jelaskan, apa ada di Israel sana? Ada, Pak. Ada di mana? Coba jelaskan. Sekarang ngalirnya sampai saat ini loh, Pak. Bait suci. Nah, sampai saat ini dikerumuni oleh manusia sejagat raya untuk mendatangi bait Allah. Itu juga sudah dinubuatkan oleh Betul. para nabi terdahulu, Pak. Nah, itu artinya setelah 2600 tahun atau 26 abad sejak katanya Abraham, katanya loh ya, Abraham pernah ke Mekah, baru dipakai oleh Nabi Muhammad. Sedangkan keturunan Abraham tidak ada satupun. Kalau dikatakan Musa itu kata dongeng, ya. Jangan dipaksakan perayaan roti tidak beragi itu naik haji. Itu pemaksaan, Bapak. Ayo, coba Pak. Coba sampai lihat Lanjutkan Pak Adi. Muslim itu, Pak. Pertanyaannya, Pak Adi. Terkait bait Allah yang ada airnya, itu juga kan sudah diterangkan di dalam Yeskiel 471, Pak. Apakah bait Allah yang di sana itu ada air mengalir? Sekarang yang ada air mengalirnya yang disebut jam-jam oleh umat Islam itu di mana? Ya itu. Apakah di bait Allah yang di Islam? Yerusalem sana ada? Tapi kalau Ada, orang Pak. Orang Yahudi tidak ada yang ke Ka'bah Mekah. Itu buat ala negeri Mekah memang. Ini berarti menandakan bahwa Abraham pernah ke Mekah membangun tidak. Ka'bah, juga diikuti para nabi yang namanya Hajj tadi yang dikatakan di Abraham sampai Yesus tidak mengenal ala negeri Mekah. Yang mengenal ala negeri Mekah adalah itu kan benar, itu kan narasi dari umat Kristen. ya, kenyataannya kan gitu. Kenyataan tidak ada satupun nabi, ya. Nah sekarang kalau dinarasikan gitu Pak, siapa yang menerangkan ini kok bisa mengenal terkait dengan adanya air di depan pintu bait Allah? Itu di kita kalian loh. Ini di mana ini? Kalau menerangkan masalah ini, Bapak, bukan di Mekah, Bapak. Nah, sekarang kalau bukan di Mekah, di lain bait
Allah yang di Yerusalem kan ada terkait dengan air mengalir. Ayo. Masih ada, Pak. Ini ditujukan kemana? Ditujukan kemana? Dan yang melakukan ini semua itu siapa? Umat Muslim. Umat Kristen? No. Betul. Untuk Kak. Nggak ada. Jadi di sini sudah jelas bahwa siapakah yang jadi milah Abraham, yang mengikuti milah Abraham hanya Muslim. Kristen nggak ada. Nggak ada tuh terkait dengan mengaku-ngaku sebagai milah Abraham tapi menuhankan Tuhan yang berlapis-lapis. Ya nggak ada. Sedangkan apa itu Abraham menuhankan Tuhan yang satu. Musa menuhankan Tuhan yang satu. Lah ini menuhankan ke Kristen jadi 3. Oke, Pak Amir. Oke, Pak Amir, sabar. Kita kembali ke tema tentang milah Ibrahim. Iya, Ini kan iya. Pak Immanuel telah mengatakan bahwa tidak ada keturunan Abraham yang melakukan peribadatan di Baitullah. Sedangkan dalam keimanan Islam kan kita yakini itu keturunan Abraham, yaitu Nabi Ismail sampai sekarang itu beribadah di Baitullah. Silakan dijelaskan. Bang Alif, silakan jelaskan dulu mengenai yang dia pertanyakan. Poinnya itu kenapa Ishak, Yakub dan seterusnya tidak ke Baitullah, ke Mekah, menurut dia tidak berhaji. Silakan Bang Alif. Sabar dulu Pak Amir. Ya, siap. Itu mungkin peristiwa mengenai tentang bagaimana nubuatan hari ke depan ya, yang tadi Pak Amir. Atau saya kan katakanlah saya tidak menguasai materi itu, makanya biarkanlah saja Pak Amir. Cuman begini menariknya adalah Pak yang bertanya, perlu Anda ketahui bahwa di Al-Quran sudah dikatakan pakali umatin wijah ya, kiblat ya. Tadi sebenarnya sedikit lagi poinnya mau sampai, lalu saya informasi penjelasannya itu biar enak gitu. Cuman ya sudahlah, tidak apa. Tapi poinnya begini, astagfirullahaladzim, jadi lupa ini. Yang namanya dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Ishak, tentu di sana itu kan cikal bakalnya Bani Israel. Makanya di situ jelas ada aturan tersendiri, undang-undangnya tersendiri bagaimana beliau ya, mereka mengenai bagaimana beribadah dan berkiblat dan lain sebagainya. Al-Quran sendiri banyak menginformasikan tentang itu. Cuman poin-poinnya adalah mengenai masalah keimanan. Makanya kami dipesankan bahwa semuanya sama. Kembali ke surah Al-Baqarah tadi. Bagaimana Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak keturunannya adalah bahwa, atau bertanya, siapa yang akan kalian sembah sepeninggalku, kata Nabi Ibrahim. Anak keturunannya menjawab, aku menyembah Tuhan yang engkau sembah, dan juga bapak kalian, jadi lupa. Nah, mengenai masalah kiblat tadi, silakan saja, kalangan Bani Israel juga ada kiblatnya, betul, saya akui itu. Saya akui masalah kiblat Bani Israel, yaitu di Baitul Maqdis. Makanya tadi ketika masalah bangunan, pertama bangunan dibangun itu di surah tadi katakan adalah di Mekah. Dalam hadisnya dijelaskan 40 tahun setelah itu lalu di Baitul Maqdis namanya. Nah, itu di kami ada informasinya, Pak. Masalah itu, nah ketika masalah di Mekah ini bagaimana informasinya dari jalur Nabi Ismail itu, Nabi Ismail juga seorang rasul dan beliau berdakwah, punya umat. Ajarannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika pada zaman masa jahiliyah ada yang sisa-sisa ajaran Nabi Ismail, beliau ada yang udah kenal tawaf, sudah kenal sa'i, cuman dengan cara yang salah, dengan cara musyrik dan lain sebagainya. Datangnya Nabi Muhammad meluruskan lagi. Nah, ajaran aturan kalangan Bani Israel tentu berlaku untuk kalangan Bani Israel, karena kalimatnya perintahnya untuk kalangan Bani Israel. Nah, ketika Nabi Muhammad datang di tanah Arab dan ini menjadi bangsa yang besar, sesuai dengan janjinya Allah kepada Nabi Ibrahim ketika beliau berdoa bahwa jadikanlah kami bangsa yang diberkahi dan bangsa yang besar, hanya tidak berlaku kepada yang dolim. Nah, sekarang dari kedua jalur keturunan antara Nabi Ismail dan Nabi Ishak, mari kita buktikan mana yang menjadi bangsa yang besar, mana yang melestarikan ajarannya. Dan Nabi Muhammad diutus menjadi rasul untuk seluruh alam dan terbukti menjadi bangsa yang besar, dibuktikan dari doa kalimat-kalimat tadi. Sementara ketika banyak kalangan Bani Israel yang dolim, bagaimana mereka membunuh para nabi, bagaimana mereka tidak mau menerima kedatangan Nabi Isa, bagaimana dan lain sebagainya, kisahnya banyak, sehingga Allah cabut keberkahan di mereka. Makanya di ayat yang masih di Al-Baqarah juga tadi, ayat sebelumnya mengatakan
Kalimatnya apa? Ya Bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Jadi kalangan Bani Israel itu suruh diingatkan lagi oleh Allah bahwa kalian ingatlah nikmatku kepadamu dan aku jadikan keutamaan engkau dari seluruh alam gitu, menjadi bangsa yang utama. Tetapi karena mereka banyak menjadi orang yang sombong, tegar tengkuk dan lain sebagainya, keberkahan itu dicabut, diambillah di jalur Nabi Ismail. Terbukti sampai sekarang. Lah bagaimana bukti bahwa tercabut? Sekarang Bapak dari kekristenan aja itu tidak nyambung dengan bangsa Yahudi, Pak. Ajaran Bapak dengan ajaran Yahudi itu udah nggak nyambung. Dan di kalangan kelahiran Yesus sendiri, kalangannya minoritas malah. Itu terbuktinya, Pak, di situ penjelasan saya. Mungkin saya itu dulu lah. Terima kasih. Oke, Perlu minum ini kasih agak keras. Terima kasih untuk penjelasannya, Pak. Ya. Suaranya kurang gede. Maksud Suaranya saya, Pak Immanuel, suaranya dinyaringin sedikit. Pak Adi, tadi kepental Pak Adi, silakan open mic lagi Pak Adi, enggak apa-apa. Tadi Pak Adi kepental. Pak Adi. Pak Dokter Adi, tadi beliau kepental, jadi harus lagi. Agak gangguan tadi sinyalnya. Silakan Pak Immanuel sambil menunggu Pak Adi, mungkin gangguan sinyal masih. Silakan. Jadi pertanyaan saya itu sebetulnya cukup aja dijawab, oh ya memang tidak ada, nggak apa-apa, sudah selesai. Tapi kalau dipaksa-paksakan seperti tadi, Musa itu ada kata bait suci, langsung katanya itu naik haji. Padahal kalau dilanjutkan dengan ayat selanjutnya ternyata perayaan roti tidak beragi. Tapi dikatakan itu naik haji, itu kan pemaksaan. Yang kedua, yang baru dibacakan di Yeskiel 47 itu dikatakan pintu bait suci, oh itu katanya Mekah karena ada airnya, padahal itu kalau ditelusuri airnya itu mengalir, dan air yang mengalir itu kemana? Ke Yordan, ke sungai Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu di mana? Itu jelas di Israel kan, di Yerusalem. Jadi ini ada pemaksaan yang sebelumnya tidak ada, dipaksa harus ada. Jadi aneh gitu loh. Mengenai soal bahwa Ismail itu keturunannya jadi bangsa yang besar, jelas, betul. Memang lebih besar dari Israel, keturunan dari Ismail. Tapi untuk Nabi, jelas bahwa keturunan hanya dari Ishak, karena itu perjanjian kekal. Bahkan Abraham mintanya dari Ismail, tapi Allah mengatakan tidak. Dari keturunan Ishak lah yang menjadi keturunan Nabi itu. Dan itu terbukti mulai Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, Musa, sampai Yesus. Semuanya tidak ada yang keturunan dari Ismail. Jadi gitu, Pak. Ya. Silakan lanjut pertanyaan lagi, silakan Pak Manuel. Kalau saya tanyakan lagi mengenai Abraham, dan Yesus pernah berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bahkan Yesus pernah ketemu dengan Abraham, dan itu memang dibuktikan di Kejadian 18 dan 19. Memang itu ada malaikatnya. Di antara 3 malaikat ada Tuhan. Terbukti ayat 19 itu adalah malaikat. Yang 2 itu memang malaikat, yes, betul. Dan itu dibuktikan. Kenapa? Kalau Yesus tidak mengatakan seperti itu, kalau hanya sekedar omong kosong, orang Israel kan gak marah. Buktinya orang Israel marah. Kamu umur belum 50 berani mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu membuktikan bahwa Yesus memang dalam wujud keilahiannya, dia yang bertemu dengan para nabi. Gitu. Jadi ya seperti itulah. Oke, mungkin dari Muslim bisa memahami pertanyaannya. Minta dibuktikan dalam kisah Islam adakah yang seperti itu? Aduh, kita itu terlalu dekat sebenarnya Pak kalau dari Abraham. Kalau di Islam ya. Tapi baiklah, ini juga sering dibahas. Sebelum Abraham jadi, aku ada, kalau nggak salah itu ya kalimatnya. Apa sih, coba bener nggak? Betul. Buktinya Yesus adanya kapan, Pak? Yesus dia inkarnasi menjadi manusia, itu memang ada batas waktunya sejak lahir dari perawan Maria. Yes.
Tapi di dalam keilahiannya, dia keluar dari Allah Bapa itu tidak terbatas. Bahkan dia sendiri. Aku nggak, kan ini sesi saya menjelaskan ini Pak ya. Kalau masalah mengenai demikian, sebelum Abraham jadi aku telah ada, ya. Artinya sebelum Abraham jadi manusia, aku sudah ada di dalam ruhnya sudah ada. Ini dalam Islam ya. Kami justru di surah 7 ayat 172 dikatakan bahwa ketika di alam ruh kami diambil persaksian, kami praeksistensi seperti sekarang, sebelum manusia ada, itu kami sudah ada Pak. Sebelum di dunia ini sudah ada, kami sudah ada Pak. Di Islam itu bukan hal yang eksisten, bukan hal yang sangat istimewa gitu. Hanya menjadi demikian menaikkan status menjadi Tuhan. Sementara tadi kalau kembali kepada ajaran, sebenarnya Bapak mengikuti Yesus mengikuti ajaran Abraham, itu jelas. Sementara Anda mengatakan Kristen bukan agama sebagai pengikut Yesus. Lah buktinya mana gitu. Malah Anda bilang tadi, tapi ya itulah tadi Bapak sudah jelaskan ya. Nah di sini mungkin yang perbedaannya cuma di situ sih sebenarnya Pak ya, poin-poin terpentingnya. Kalau masalah praeksistensi itu Pak, di kami itu ayatnya banyak, bahkan manusia itu diciptakan di alam ruhnya itu sebelum diciptakan jasadnya, sebelum manusia itu sudah ada Pak penciptaan manusia itu. Bahkan tadi saya udah katakan di surah 7 ayat 172 itu sudah diambil persaksiannya Pak. Alastu birabbikum qalu bala sahidnya, sebelum Yesus ada lahir, kami sudah diambil persaksian Pak di alam ruh Pak. Itu mengenai demikian ya. Itu bukan hal yang sifatnya buat kami menaikkan status seseorang menjadi Tuhan gitu. Kalau masalah sebelum Yesus turun ke bumi, dia sudah ada dalam rancangan Tuhan, bahwa Tuhan itu sudah menentukan bahwa nanti Yesus akan lahir dari rahim Maria dan lain sebagainya gitu. Nah, mengenai jawaban ini sih saya rasa itu ya, atau Pak Amir mau menambahkan sebenarnya? Ya, menambahkan terkait dengan Abraham ketemu Tuhan sendiri itu. Sedangkan di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 24 ya. Hal ataka haditsu Sofi Ibrahim al-Mukrimin. Sudah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat berarti ada beberapa malaikat yang dimuliakan. Ingatlah, ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman, Ibrahim menjawab salamun. Kamu adalah seorang yang tidak dikenal, yaitu tidak dikenal oleh Ibrahim. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, silakan kamu makan, tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul. Mereka menjawab, demikianlah Tuhanmu berfirman, sesungguhnya Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Inilah yang diceritakan, yang Bapak nunjukkan bahwa yang datang itu adalah Tuhan. Karena Bapak akan melarikan ini dengan Yesus. Tapi di dalam Al-Quran jelas bahwa yang nuzul sebagai manusia itu adalah seorang hamba Allah, yaitu malaikat. Jadi di sini Bapak tuh terkait dengan apa yang narasikan Bapak itu diluruskan di dalam Al-Quran, bahwa yang datang di Ibrahim itu bukan Tuhan, hanya itu adalah utusan Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Itu Pak. Jadi Bapak nerangkan itu Tuhan, kami ketawain. Karena apa? Di dalam Al-Quran sudah diluruskan bahwa yang datang ke Ibrahim itu adalah malaikat yang menjelma sebagai manusia, bukan Tuhan yang menjelma manusia sehingga dinarasikan Yesus juga jelmaan Tuhan. Bukan, itulah diluruskan di dalam Al-Quran ini bahwa Tuhan itu adalah maha yang segala maha. Tidak mungkin Tuhan itu yang bisa memerintahkan utusannya lalu menunjukkan diri menjadi manusia sebagai yang Bapak narasikan. Makanya di sini Al-Quran meluruskan semua apa yang Bapak narasikan itu tadi terkait yang ketemu dengan Ibrahim adalah Tuhan. Itu diluruskan di dalam Al-Quran bahwa yang datang itu adalah para malaikat, tamunya Ibrahim yang akan memberikan kabar gembira seorang anak
yang dilahirkan dari ibu yang mandul. Begitu, Pak. Silakan, Bapak. Oke. Silakan Pak Dokter Adi juga mungkin mau bicara. Silakan. Saya jawab dulu ya. Jadi yang disampaikan tadi yang pertama, kalau dalam rancangan Allah memang betul. Saya sudah dipilih sebelum dunia diciptakan, ayatnya bahkan ada. Itu semua dalam rancangan. Tapi kalau Abraham, Yesus ketemu Abraham, itu nyata. Yesus berani berkata, saya bacakan ayatnya, Yohanes 8 ayat 56 dan 59. Abraham bapakmu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini bukan rancangan ini, betul-betul fakta nyata. Lalu mereka mengambil batu untuk melempar dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Jika yang perkataan Yesus ini hanya rancangan saja, buat apa harus dilempar? Coba ini kalau misalkan Islam ada zaman itu, pasti juga nggak beda dengan orang Yahudi yang tegak tengkuk ini. Pasti Yesus juga dilempar oleh orang-orang Muslim, orang-orang Islam. Karena loh, umurmu baru umur berapa? Belum 50 katakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu membuktikan bahwa di dalam kekekalan memang Yesus sudah ada. Jauh sebelum dunia ada ini. Bahkan di Yohanes 17 ayat 5, sebelum dunia ada, aku sudah ada. Yesus katakan itu bersama Allah Bapa dia. Gitu Pak. Mungkin Pak Adi bisa tambahkan gimana Pak Adi? Baik, terima kasih Pak Manuel untuk narasumber yang muslim. Pertanyaan saya adalah, kalau di Bible perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunan Abraham sunat pada hari ke-8, bisa nggak Bapak tampilkan milah Ibrahim itu sunat pada hari ke-berapa? Demikian. Silakan dari pihak Muslim dijawab sesuai dengan narasi Islam. Silakan. Silakan Kak Arif. Oke, terima kasih. Silakan. Mengenai ya, baik. Saya sampaikan informasinya begini Pak. Ya betul, bagaimana di dalam sebuah hadis diinformasikan bahwa Nabi Ibrahim itu dihitan ya, atau disunat. Nah juga kami umat Islam diperintahkan untuk dihitan. Nah aturan masalah waktu dihitan, kapan waktunya kami ada aturannya Pak. Tetapi poin dihitannya kami tidak hilangkan. Nah, apa korelasinya aturannya? Ini juga Bapak ini kan saya suka lagi nih. Bapak kan bagian dari kesehatan, kedokteran ya. Ini pembahasannya menarik. Karena begini Pak Dokter. Pak ya. Jadi kan ketika kami diperintahkan adalah khitan itu ada memang yang dihitan usia 8 hari ada. Bukan keharusan. Ada juga yang dihitan usia berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan ada. 5 tahun ada. Tetapi poinnya adalah di khitan itu jangan sampai dia sudah akil balig namanya. Atau dia sudah mencapai usia balig yang mulai diwajibkan dia melakukan ibadah. Ketika ditinggalkan dia berdosa. Misal begini sholat salah satunya. Nah ketika kita masih kecil, kita belum diwajibkan sholat. Tetapi kita sudah banyak belajar sholat. Nah otomatis juga dianjurkan di situ dia sudah mulai berkhitan. Ketika dia nanti sudah mulai wajib sholat, ada indikasi wajibnya itu di usia misal kalau laki-laki keluar sperma atau bermimpi basah kayak gitu dan menstruasi untuk wanita kan, atau di usia sekitar 15 sampai 17 tahun. Nah sebelum itu kami diperintahkan berkhitan, dan keumuman kami berkhitan itu kan memang ada yang sunnahnya mengikuti misal usia 8 hari ada, usia 1 bulan, dan itu tidak harus usia 8 hari. Tidak harus. Tetapi poinnya berkhitan. Oke, saya nggak tanya hari. Suaranya pelan banget. Saya nggak tanya hari, tolong saya ingin tahu di Quran itu perintah untuk berkhitan itu ada nggak? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada, Pak. Iya. Ya. Tapi kami berkhitan, Pak. Cuman di kitab Bapak ada perintah informasi tentang khitan, malah Bapak nggak berkhitan. Itu yang lucunya. Karena nggak ada perintah Yesus. Oh gitu. Ya, Yesus memerintahkan dia disembah nggak, Pak?
Tidak juga. Tapi Nah, terus dia kenapa kalian menyembah Yesus? Saya mulai bangun pagi sampai mau tidur ini nanti, doa saya tujukan pada Allah Bapa, saya tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa saya tujukan pada Allah Bapa, Allah yang esa itu. Oke, lanjut Pak Adi. Lanjut Pak Amir, aku udah terkait ingat dengan ya mengenai Biar dari pihak Kristen bertanya lagi waktu sisa sedikit, Pak Adi baru saya tak jelaskan terkait dengan Oh, iya. tadi. Karena sunatan kalau di dalam Islam kan merupakan kesucian, ya dah. Dan dalam sunat itu juga memberi manfaat bagi kita semua. Coba sebagai dokter kan tahu Pak, kalau sunat itu termasuk menjaga kesehatan, termasuk itu. Nah, kenapa umat Islam disuruh menjalankan syariatnya Ibrahim tadi? Karena kita kan sebagai milah Abraham, apa yang dijalankan oleh Ibrahim yaitu terkait dengan sunat, dan sunat itu adalah di dalam Islam itu adalah merupakan kesucian, karena kita selalu menjaga di dalam hal kesucian ini Pak. Terkait dengan kencing kita itu juga harus kita jaga, karena itu kita akan melakukan kesucian kalau kita akan menjalankan sholat. Inilah makanya semua para nabi termasuk Nabi Abraham, Nabi Ibrahim, Musa, apa semua itu juga menjalankan sunat. Karena apa? Itu juga adalah salah satunya menjaga kesucian. Karena kita masuk ke bait suci harus suci, harus berwudu, yaitu membasuh tangan, membasuh kaki. Tapi di dalam Islam juga dilakukan itu. Kalau kita mau menghadap Tuhan, kita harus suci, yaitu dengan berwudu. Nah, di antaranya mensucikan ini adalah mensucikan dari bekas-bekas najis yang ada di diri kita. Bukan menajiskan itu adalah hal yang rohania, bukan, tapi najis yang secara nyata, yaitu kencing itu najis, Pak. Sehingga apa yang ngenain dari diri kita, menempel dari kita untuk menjalankan sholat, apa semua itu akan berpengaruh dari keabsahan sholat kita. Inilah penjagaan kita terkait dengan kesucian itu tadi. Makanya umat Islam kalau sudah balik harus bersuci, yaitu diantaranya disunat. Oke, silakan lanjut Pak Adi. Iya, itu Pak Adi katanya belum terjawab pertanyaannya ya, katanya pertanyaan di hari saya ke-8. kan di Bible hari ke-8, di Quran hari Ya. ke-8 itu bukan menerangkan kesehatannya. Jadi saya Kami ini dokter. tidak diharuskan. Sebentar. Tadi kan sudah Sebentar, dijawab. Tidak Sebentar. diharuskan di hari ke-8. Kalau tidak ada, kalau ada itu saja. Nggak ada. Ketentuannya Nggak ada, cukup. akil balik. Baik, Bapak Tadi sudah Ibu, dijawab, tidak ada, Bapak, tidak ada. saya ini dokter. Jadi merokok merusak kesehatan. Banyak orang merokok gak sakit kok kalau soal itu. Banyak orang tidak sunat sehat kok. Banyak orang makan daging babi sehat-sehat aja kok kalau soal itu. Jadi artinya, Ini dia Pak. Kami bukan poinnya di situ saja. Kami mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Milah tunduk patuh Pak. Bapak kalau alasan itu sama aja sedang membantah ajaran Nabi Ibrahim. Oke, sunat perintah Nabi Musa. Tadi dikatakan, Yesus berkata, saya tidak meninggalkan satu iota pun hukum Taurat. Tetapi di antaranya berarti ada perintah sunat juga. Nah, Bapak tidak mengikuti itu. Jadi bukan masalah hanya tentang masalah kesehatannya. Betul, kesehatannya itu pertimbangannya demikian. Itu sisi lain manfaatnya. Di sisi lain kami, watabi milata Ibrahim Hanifah, yang tunduk patuh, Pak. Bukan masalah hanya jadi alasan nanti kalau gitu, alasan itu nanti banyak alasan lain. Itu salah satu dampak dari kita mengikuti hikmahnya. dari awal saya sudah katakan bahwa Abraham itu mengadakan sunat itu pada hari ke-20, pada hari ke-8 itu untuk keturunannya. Jadi keturunan Abraham yang dimaksud itu yang memiliki ahli waris. Jadi dari istri Abraham yang 3, hanya Sarah memiliki anak 2, itu pun bukan dua-duanya dianggap keturunannya yang memiliki hak waris. Kalau anak biologisnya banyak, tetapi yang memiliki hak waris itu hanya Ishak. Dan dari Ishak itu pun, dari Ishak itu ada 2 keturunannya. Dari Ishak itu Esau dan Yakob. Yang mendapat keturunan Ishak itu yang mendapat waris Yakob. Jadi di luar itu walaupun keturunan secara biologis, tetapi yang hak waris itu dari Ishak ke Yakob.
Jadi keturunan dari Keturah banyak, tapi nggak pernah disinggung keturunan dari Keturah. Jadi yang memiliki hak waris itu yang dianggap keturunannya secara hak waris. Kalau secara biologis, ya banyak keturunan Abraham dari istrinya pertama Sarah dan ada dari gundik-gundiknya katanya. Itu ada tertulis itu datanya. Tetapi Waduh, tidak Abraham punya gundik, Pak. Ya, Berzina dia. punya gundik. Kalau dulu kan nggak ada, sebelum ada hukum Taurat, dosa walaupun dosa itu tidak dianggap dosa. Dosa ada setelah ada hukum Taurat. Tapi kalau menurut Bapak ya Pak, terkait dengan Ismail, Ya. termasuk jadi keturunannya Abraham bukan? Ada keturunannya secara biologis, iya, tetapi secara hak waris hanya dari Ishak. Itu datanya Hak Pak. waris terkait dengan hak waris itu hak waris tentang apa Pak? Hak waris kerajaan itu. Sedangkan Tapi saya udah perjanjian tampilkan kalau di di dalam data ini, tapi- Al-Quran, para nabi untuk menyatakan perjanjian di sini adalah perjanjian terkait dengan penyembahan hanya Tuhan yang satu, menjalankan perintahnya Tuhan. Oke. Perjanjiannya kalau di dalam Al-Quran. Sabar Pak Amir, Saya waktu bacakan habis. datanya Pak ya. Bentar, namun demikian karena Pak Adi tadi kepental, kita berikan kesempatan ke Pak Adi untuk bertanya sekali lagi ke Muslim. Sorry. Silakan Pak Adi, silakan bertanya sekali lagi. Meskipun waktu habis kita berikan kesempatan karena tadi Pak Adi kepental. Silakan Pak Adi, kita berikan kesempatan untuk bertanya yang tajam ke Muslim lagi. Silakan satu kali lagi. Pernah memang saya tanya itu, kalau memang semua nabi itu adalah Islam, yang saya tahu setiap Islam itu harus mengucapkan kalimat syahadat. Memang udah pernah diterangkan itu. Tapi saya mau data. Data itu apa? Apakah Abraham itu bersyahadat? Satu, apakah Yesus itu bersyahadat? Bukan Isa ya. Seperti saya Isa Al-Masih dengan yang di Quran dengan Yesus Kristus itu berbeda. Apakah itu bersyahadat? Di mana datanya? Saya mau data. Demikian Pak. Silakan kalau Oke, terima kasih. Sudah berarti ini ya sudah paham poinnya ya Pak Dokter ya mengenai masalah mereka ini bersyahadat. Ya, yang di Islam ya, ajaran Nabi Muhammad SAW tentu ikrar syahadatnya dengan dua kalimat itu. Bagaimana para nabi sebelumnya? Nah, itu mereka justru sudah pada bersyahadat. Bagaimana mereka sudah saya jelaskan juga Siti Maria. Meyakini ya pertama dengan ucapan bahwa dia meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan itu kami wahyukan kepada para nabi wa arsalna kami qablika rasulan illa nuhiya ilai jadi lupa ayatnya di surah Al-Anbiya ayat 25 bahwa tidaklah aku mengutus orang rasul sebelum engkau Muhammad kecuali aku wahyukan kepada mereka bahwa la ilaha illa ana gitu. Pak Buduni, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Di situ sudah ada ayatnya. Lalu mengenai Nabi Ibrahim itu syahadatnya, ikrarnya mana tadi ya masih di surah yang Al-Baqarah juga. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara qul antum a'lamu amillah wa man adlamu faman kuntum syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu hai orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah pengikut atau penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah bahwa apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Mengenai masalah mereka bersaksi berikrar, pertama dengan lisannya, kedua dengan perbuatannya, mereka tidak menyembah selain Allah gitu, mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan perbuatannya, mereka dari segi perbuatannya para nabi juga mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah. Di sini hal yang mencolok tadi saya mendengar dari Pak Ade ya, bagaimana informasi di Islam, makanya informasi Islam itu meluruskan informasi kesalahan yang terjadi ya di kitab-kitab sebelumnya, seperti menuduh Nabi Ibrahim punya gundik dan lain sebagainya. Juga ada narasi tentang Sayyidatina Hajar diusir, itu perilaku yang di luar dari contoh kenabian. Bahkan di Islam itu tidak ada informasi seperti itu. Bagaimana tetap memuliakan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam, bahkan beliau mendirikan Ka'bah bersama. Jadi tidak ada
narasi di Al-Quran, Nabi Muhammad SAW menjatuhkan informasi para nabi sebelumnya. Semuanya para nabi itu benar, karena mereka mendapatkan wahyu dan orang pilihan dari Tuhan. Oke. Lanjut Pak Amir. Oke. Di dalam Ulangan 435 juga itu jelas bahwa Musa juga menyatakan engkau diberi penglihatan untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Ini kan merupakan penyaksian, Pak. Penyaksian hanya Tuhan Allah lah, yang tidak ada yang lain kecuali Dia yaitu Allah. Ini merupakan penyaksian bahwa Musa juga menuhankan Tuhan yang esa, yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kesyahadatan bagi para nabi, penyaksiannya nabi bahwa tidak ada Tuhan yang lain. Hanya Allah. Nah, ini penyaksian para nabi. Terkait dengan Ulangan 435 itu tadi. Itu juga penyaksian loh, Pak.